wa azwaji wa dzurriyyati wa qarbati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Wal kinayatu, dan juga talak yang kinayah atau sindiran. Kalau kemarin kan talak ada dua kemarin. Yang pertama sore, jelas, cetok. Bentuknya, kata-katanya ada tiga, yaitu satu, engkau aku cerai, engkau aku talak, engkau aku pisah. Yang kedua, engkau aku pisah. Yang ketiga, engkau aku lepaskan. Nah, kalau terjadi kata-kata itu oleh suami kepada istrinya, maka terjadilah namanya cerai, walaupun sengaja ataupun tidak perlu niat, tidak perlu saksi, nah, tidak perlu sungguh-sungguh. Mabuk pun jadi. Nah, kecuali terpaksa. Kalau terpaksa kemarin, entah ada hal apa, ya kan? Nah, baru. Nah, itu perlu niat. Kalau enggak, itu enggak. Yang kedua yaitu kinayah atau sindiran. Nah, talak yang sindiran yaitu kullu lafdin. Wal kinayah itu adapun kinayah atau sindiran, talak yang kinayah, cerai yang kinayah itu kullu lafdin, tiap-tiap lafad ihtamala yang memuat atau lako kepada talak. Wa ghairuhu, dan selain talak. Wa yaftakiru, dan membutuhkan apa sindiran, ilan niati, kepada niat. Membutuhkan niat. Kalau enggak, itu kalau sindiran. Fa innawa, maka jika kok niat siapa seseorang bil kinayati, dengan kinayahnya, dengan sindirannya, atau lako kepada mencerai, ya wako'a, maka jatuhlah apa talak. Wa illa, jika kok tidak berniat mencerai, maksud jengkel gitu gitu ya kan, saking jengkelnya, ayo fala, maka hukumnya tidak tercerai. Itu. Wa kinayatu tolaki, dan adapun kinayahnya talak, wa ka'anat, wa ka'angti, contohnya, dan engkau seperti engkau wahai perempuan, itu bariyatan. Itu bariyatun, terlepas, kholiyatun, sepi, al hakiyun, yang bertemu bi ahlika, dengan keluargamu. Macam mana itu Pak? Apanya? Muradnya apanya tuh? Murad di terjemahnya. Kamu adalah wanita yang bebas. Nah, kamu adalah wanita yang bebas. Silahkan bertemu keluargamu, gitu ya? Oh, yang kosong. Kamu menyusullah ke keluargamu. Oh, kamu perempuan yang bebas. Kamu menyusullah kepada keluargamu. Wah, angel Pak. Gini contohnya gini. Nah, contoh gini ya. Nah, contoh. Ini siapa mau contoh ya? Apa Janis ah? Pak Janis tidak apa-apa ya untuk contoh ya? Amin. Contoh, enggak nian-nian. Saya doakan tuh baik-baik. Ini contoh baik biar paham. Umpama Pak Janis, ya kan, ngomong sama istrinya, karena mungkin entah macam mana ya kan, adum pembagian hasil pete tadi enggak dikasih setorkan Pak Janis semua, mau jengkel, umpama ya kan. Nah, sudah kau balik sana tempat ibumu. Kasih tahu ndak nurut. Nah, kata-kata seperti itu Pak Janis niat mencerai apa tidak? Kalau niat mencerai itu menjadi tertalak atau tercerai. Tapi kalau tidak ya tidak. Pokok karena jengkel wae ya kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, malam-malam ya kan. Sudah jauh-jauh dari Kutoboyo ke Salkernan. Nak ketemu istrinya yang dicintainya, nah, karena saking mencium tainya tadi, nah,
Mau kok sampai sana kan minta itu. Sudah puasa lama ya kan. Nah, tiba-tiba tengah malam istrinya diajak sama Pak Tamrin itu. Alasan, tengok itu anaknya belum tidur. Ya kan bisa nyuri-nyuri dikit no. Kaget lah, ndak enak. Nah, umpama kan ngeyel terus istri itu. Nah, sudah lapo lah. Malam ini bang, macam di mana beri jajannya kan? Nah, sudah lapo, apa dikit-dikit wae lah umpama. Oh ndak mau gini-gini. Sudah sana ke sana. Kau pergi tidurlah sama mbokmu sana, sama mamamu. Nah, seperti itu kalau cuma jengkel tidak apa-apa. Tapi kalau dalam hatinya niat tuh dicerainya, maka itu menjadi cerai. Itu contohnya kinayah tuh begitu. Bakal bergerun enggak? Ya, sana. Karena saking jengkelnya kan, ditendang-tendang pula sama kakinya. Sana. Pengen kok payanian, umpama kan. Nah, kalau niatnya mencerai maka jadi tercerai. Kalau tidak ya tidak. Cuman begitulah, mudah kan? Wagara dalika dan kata-kata contoh-contoh yang selain itu. Mimma dari keterangan huwa yang ada pun ma itu fil mutawalati yang ada diterangkan di kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya. Kembangkan sendiri begitu contohnya. Nah, sekarang ini hukum talaknya sah. Hukum talaknya sah. Tetapi ada nanti yang berdosa, kalian mencerai itu, ada yang tidak. Itu maksudnya gitu ya. Wanisa'u dan adapun perempuan itu fihi di dalam talak, ayat tolak kuartal talak itu durbani ada dua macam. Dalam kalian mencerai istri kan halal, sah talaknya terjadi. Tapi kalian ada yang nanti berdosa ketika mencerai itu, ada yang tidak. Talaknya tetap sah, tapi ada yang berdosa, ada tidak. Ya, itu. Durbun adapun yang pertama, fitolakina di dalam mencerai istri-istri itu sunatun sunnah. Yang kedua bid'atun dan bid'ah. Bid'ah itu artinya haram maksudnya ya. Itu. Makanya dikatakannya itu bid'ah, bukan haram. Takutnya kalau haram itu ditakutkan mencerai itu haram gitu. Makanya dikatakan di sini bid'atun. Nah, maksudnya perbuatan mencerai itu kalian tuh dosa gitu. Walaupun cerainya tuh sah. Tapi dalam keadaan seperti yang diterangkan ini nanti, itu kalian dosa kalau mencerai istrinya, walaupun cerainya sah. Nah, maksudnya gitu loh. Wahuna dan adapun perempuan tadi itu dawatul haiti yang pertama dalam keadaan haid. Istrimu dalam keadaan haid, kok kamu cerai? Itu cerainya sah, tapi kamu dosa. Makanya dikatakan bid'ah di sini. Waroda dan menginginkan siapa musonifu kia musonef bisunati dengan sunnah itu atau laku talak aja isu yang boleh, yang halal. Yang mana? Waroda dan menginginkan siapa musonifu kia musonef bisunati dengan kata-kata sunnah. Apa atau laku talak alja isu yang boleh. Fa'il kita. Oh maf'ul. Oh iya maf'ul ya. Maf'ul bi. Wa arada menginginkan siapa al-musannaf fi musannaf fa'ilnya itu bisunati dengan kata sunnah atau laqo kepada talak al-jaiza yang boleh gitu ya. Wal bil bid'ati dan dengan kata-kata bid'ah itu atau laku talak itu atau laqo kepada talak al-harama yang haram itu. Bid'ah itu maksudnya kalian ngerjakan itu, kalian mengatakan cerai itu karena dalam keadaan haid itu kamu dosa gitu. Fasunatu maka adapun yang sunnah yang boleh tadi itu ayuqi'ah jika menjatuhkan siapa zauju suami atau lako kepada cerai fitohri di dalam keadaan suci ghairu mujami'in yang belum dijamah atau belum dikikuk-kikuk atau belum dihubungin badan fi di dalam keadaan sucinya. Gitulah pokoknya ya. Ada ripita udah enak. Ketika selesai haid, nah, kayak Pak Guru Tamrin dulu. Balik dah Mas.
Dek aku nak balik, jangan tanggal merah. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya kan balik betul. Nah, selang sehari dia balik sampai sana kan sudah nggak head lagi, gitu loh ya. Lah, ketika nggak head lagi, belum begituan, tahu maksudnya begituan ya? Kiku-kiku atau bahasa guru-guru dulu, oh ingat itu loh. Bahasa orang sekarang ya apa? Icilik apa tuh? Bahasanya itu aneh-aneh. Bahasa sekarang macam-macam. Nah, bahasanya pelawak itu pitik-pitikan. Nah, itu ya. Belum begituan. Paham lah aku rasa ya. Masuk gituan nak jelaskan. Nanti kalau nak jelas ini apa sih maksudnya jima itu? Tanya Pak Tamrin ya. Yang jelas secara apa namanya? Tersendiri. Nah, detil lah beliau itu nerangkan nanti ya. Pokoknya setelah haid kok belum digituin ya. Terus kalian cerai, maka itu cerai yang halal atau sunnah. Atau maksudnya itu tidak dosa kalian itu. Tapi kalau dalam keadaan haid maka itu dosa kita menceraikannya. Talaknya sah, tapi perlakuan kita tadi dosa gitu ya. Wal bid'atu, dan adapun bid'ah atau yang haram tadi, ayukia jika menjatuhkan siapa zauju suami atau laku kepada talaknya fil haid di dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid terus dicerai, maka itu sah talaknya tapi dosa yang mencerai itu. Au fitohrin, atau di dalam keadaan suci sudah tidak haid lagi, tapi jamaah sudah menjima siapa suami kepada istri di dalam keadaan suci. Jadi sudah haid sudah selesai. Tadi kan ketika haid ya, yang pertama. Yang kedua yang dosa yaitu ketika keadaan suci. Tapi tadi sudah digituin, sudah haid, nunggu-nunggu lama ya kan. Wah, sampai dibel-bel sama Pak Tamrin ya kan, dikasih HP di dekatnya itu kan. Kapan apanya sembuhnya? Lah itu loh ya. Nah itu. Ini sudah kangen. Nah upama. Lah ketika sudah selesai haidnya, terus sudah mandi haid kan terus digituin sama Pak Tamrin. Sudah digituin malah terus dicerai. Nah, nakal kan itu. Nah, pokoknya dosa ini yang haram ini. Kan gitu. Atau orang tidak akal. Oh sudah gituan kok dicerai ya gitu. Tegonian ya kan. Nah, ya, ngambil enak wae kata apa. Nah, itu gitu, enggak boleh ya. Talaknya sah tapi itu dosa ya. Model begitu dosa yang itu ya. Jadi pertama yang dosa tadi ketika dalam keadaan haid, yang kedua keadaan suci tapi sudah kalian gituin terus dicerai. Nah, itu. Berarti pas sudah begitu, baru begitu harus dicerai, Pak? Enggak. Maksudnya itu ya entah selang 2 jam, 3 jam, sehari 2 hari, tapi sudah digituin, ya kan? Dalam keadaan suci itu terus dicerai. Itu. Enggak, kayak dia tuh sergep, Pak. Enggak dicerai-cerai itu. Oh, yang punya sikok tulah kan. Oh, nyari yang macam itu sulit macam kemarin itu kan gitu. Wadarbun, dan yang satu bagian itu laisa tidak ada apa hukumnya fitolakihin di dalam menceraikan istri-istri. Ya sunatun ya tidak sunnah, wala bid'atun dan juga bukan bid'ah atau dosa. Wahuna, adapun yang enggak sunnah, yang enggak dosa, itu arbaun ada 4. Yang pertama itu asogiratu, istri yang masih kecil. Nah, ya kan? Umur masih 9 tahun sudah diperistri terus dicerai atau belum 9 tahun. Wa aisatun, dan yang kedua itu apa ya? Monopause. Wis kempos. Umur apa 60, 70 ya. Nah, itu ya enggak dosa, ya enggak sunat tadi. Wa ya adapun Aisyatu itu alati perempuan, al-ingkita'u yang sudah terputus apa haidua, haidnya perempuan tadi. Yang ketiga ya yang enggak sunnah, yang enggak apa namanya, enggak haram tadi, wal hamilu, dan juga perempuan yang hamil. Yang terakhir wal muhtaliatu, yaitu perempuan yang dihuluk. Alati yaitu perempuan lam yadkhul yang tidak
berhubungan badan siapa laki-laki tadi biar dengan perempuan tadi, siapa azauju, suami. Nah itu begitu. Wayang kosimu dan dibagi, wayung kosimu dan dibagi apa atau laku tolak, iktibarin dengan iktibar atau apa namanya istilah akhirin yang lain, ila wajibin kepada yang wajib. Kau taulakil maula seperti mencerainya tuannya kepada hamba sayanya. Wa mangdubin dan juga sunnah. Katolakin ro'atin seperti menalak perempuan. Gora mustaki mati. Gora mustakima. Mati. Kok ada yaknya ya? Mustaqimati. Mustakimiyati. Mustakimiyati. Apa maknanya itu? Mustaqimati kepribadian tidak normal. Tidak normal. Artinya kasai atil kholki seperti jelek bentuknya. Buruk perangainya. Akhlak ya. Buruk perangainya, bukan bentuknya loh ya. Kalau bentuk itu relatif ya. Masuk perangainya, kan? Perangainya jelek. Nah, maka yang seperti itu tadi tidak apa-apa maksudnya, gitu ya. Tidak apa-apa. Wa makruhun dan makruh. Mencerai itu hukumnya makruh. Kalau dilakukan ya enggak dosa. Kalau enggak dicerai itu juga lebih baik gitu. Katolakil mustakimiyatil kali seperti perempuan yang tetap tingkah lakunya. Maksudnya tuh enggak nakal lah gitu. Enggak ngakalin Pak Tamrin terus lah gitu. Wa haramun dan juga haram. Katolakil bid'ati seperti talak yang bid'ah tadi diterangkan. Wa qad sabaqo dan sudah terdahulu apa keterangannya. Wa asaro dan berisyarat siapa limamu imam ditolaki kepada tolak al-mubahi yang sekedar boleh. Ditolaki man dengan talaknya seseorang la yahwaha ya la yahwaha yang tidak menyenangi. Apa makna situ Pak? Menyenangi kan? Yang suami tidak selera dengannya. Ya, tidak menyenangi, tidak selera ya. Kepada perempuan tersebut siapa azauju suami. Teraso aneh-aneh ya kan ya itu. Jadi yang teraso itu, nah itu sah-sah wae lah ya. Mau ndak teraso cuman lagi ya, Dek. Udah aku cerai wae lah. Nah, itu sah-sah wae ya. Sekadar mubah. Serahlah kalian itu. Praktekkan sendiri. Aku terserahlah Pak Guru nak kasih atil kholki kayak nak perangainya ndak baik ya kan. Nah ibaratnya kadang baik kadang tidak kayak ya kan. Atau ya apa tadi? Dan lain-lain sebagainya sebab aku sikok tuh lah Pak, istiqomah katanya, serahlah ya kan itu. Kan itu hukum mencerainya maksudnya gitu loh. Nah gitu ya. Yang wajib kan cuman mentalaknya seorang maula tadi. Kalau sekarang nggak ada ya. Wala tasmihu dan tidak apa namanya menyentuh Pak ya. Wala tasamaha dan tidak bermurah hati ya. Nafsahu kepada dirinya suami bimu'anatiha dengan kejelekan atau apa dengan kejelekannya istri bila istimta'un dengan tidak bersenang-senang dia dengan istri tadi. Jadi yang terakhir yang mubah itu mencerai istri yang tidak raso lagi kata Pak Tamrin tadi ya, dan juga dia itu belum bersenang-senang. Artinya tuh nggak minat lah untuk bersenang-senang dengan istrinya tadi, lah idak wae. Nah itu
sekedar mubah tadi untuk mencerainya. Jadi talak yang kinayah yaitu talak yang sindiran, itu memerlukan niat. Ya kan, contoh tadi, sana kamu pulanglah ke rumah orang tuamu, contoh, dan kembangkan yang lain lagi. Asal niatnya menceraikannya, sana kamu minggat, tidak usah balik lagi, umpama, ya kan? Kok tega macam itu? Padahal kebalikannya biasanya Pak Tamrin yang suruh minggat. Ini andekan, kok Pak Tamrin berani nyuruh sana minggat, tidak usah balik ke rumah lagi. Nah, niatnya kok menceraikan, maka terjadi cerai. Kalau tidak, ya tidak. Terus hukumnya mencerai istri itu ada dua. Ada yang ibaratnya boleh, kalau di sini maksudnya dianggaplah sunnah. Ada yang haram. Keadaan yang haram tadi yaitu yang sunnah yaitu ketika tidak dalam keadaan apa-apa, yaitu hukumnya sunnah. Yang kedua, yang haram yaitu yang pertama ketika dalam keadaan haid, yang kedua ketika dalam keadaan suci tapi sudah digituin. Terus ada talak itu, yo yang tidak sunnah, yo yang tidak bid'ah. Nah, itu begitu. Yang pertama yaitu mencerai istri yang masih kecil, kasihan umpama kan. Yang kedua mencerai istri yang menopause. Yang ketiga mencerai istri yang hamil. Yang keempat mencerai istri yang apa? Yang dihuluk. Nah, yang dihuluk tapi belum digituin. Nah, itu gitu ya. Terus bisa dikatakan lain, maksudnya itu bisa digambarkan atau dikatakan lainnya. Yang pertama talak yang wajib yaitu mencerainya seorang tuan kepada hamba sahayanya yang diberi istri. Yang kedua sunnah. Contohnya yaitu mencerai istri yang kelakuannya tidak benar. Maksudnya akhlaknya tidak baik. Yang ketiga makruh. Contoh mencerai istri yang tingkah lakunya baik, taat. Nah, yang keempat haram yang diterangkan di atas tadi, yaitu ketika dalam keadaan haid atau suci tapi sudah digituin. Nah, itu seperti itu. Terus ada yang terakhir yaitu mubah, sekedar boleh, yaitu mencerai istri yang enggak cinta tadi, tidak teraso tadi. Nah, itu hukumnya menjadi mubah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fi talaqil hurri wal abdi.